Terbitnya peraturan yang memberi privilese kepada organisasi kemasyarakatan, keagamaan untuk mendapat izin tambang batubara dinilai syarat kepentingan politik. Selain berisiko memukul kepercayaan investor, langkah ini dikhawatirkan memicu konflik horizontal dalam implementasinya. Sementara pemerintah berpandangan kebijakan ini sebagai apresiasi kepada elemen masyarakat yang turut membangun bangsa. Lantas apa untungnya atau ruginya pemerintah mengobral izin tambang ke ormas keagamaan? Sudah bersama saya melalui sambungan virtual Ferdi Hasiman, peneliti Alpha Research Database. Selamat pagi, Mas Ferdi. Selamat pagi, Mas. Iya, Mas Ferdi, kalau kita bicara mengenai izin usaha tambang ini sepertinya tidak sepantasnya bisa diobral begitu saja karena memang harus memiliki izin usaha, kemudian juga beberapa kalau kita bicara mengenai undang-undangnya, ini salah satunya mengenai terkait dengan undang-undang minerba harus adalah perusahaan usaha, koperasi atau perusahaan perserokongan yang wajib melalui proses lelang. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini, Mas? Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu jelas mengatur ya, IUP itu dengan IUPK itu akan diberikan kepada badan usaha, Mas. Badan usaha yang dimaksud adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta nasional dengan perusahaan asing. Jadi nggak ada ormas di dalam ketentuan dalam pasal-pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu. Undang-Undang Nomor 3 juga itu sebenarnya juga adalah revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, karena di Undang-Undang Nomor 4 itu izin atau otoritas pemberi izin itu ada di pemerintah daerah, di bupati dan wali kota di kabupaten kota. Nah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu menarik izin yang diberikan oleh otoritas kabupaten kota itu diserahkan ke pusat dengan harapan tata kelola tambang kita lebih baik. Nah, dengan ke pusat diharapkan bahwa tambang dan tata kelola industri tambang ditata lebih baik, lalu lingkungan hidup ekosistem alam kita diperbaiki. Tetapi dengan dikeluarkannya PP nomor 25 ini tahun 2024 ini membuat tata kelola industri pertambangan kita menjadi sangat tidak menentu, Mas. Dan menurut kami ada dua efek besar yang terjadi jika implementasi ini PP ini dijalankan. Yang pertama, tentu ketika diberikan kepada ormas ini tentu sangat merusak tatanan demokrasi ya, karena kita tahu bahwa selama ini ormas lah yang berperan mengkritisi kebijakan pemerintah terkait dengan tata kelola tambang yang benar. Ormas juga lebih banyak, misalnya Muhammadiyah, NU, lebih banyak mengajukan judicial review apabila kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selama ini bermasalah. Lalu masalah kedua adalah masalah tata kelola tambang. Jadi industri tambang ini memiliki risiko yang sangat besar. Karena itu dibutuhkan perusahaan-perusahaan yang punya kemampuan, punya skill, punya teknologi dan juga punya keuangan yang bagus untuk mengolah tambang supaya industri tambang itu bisa lebih maju, lebih baik dan bisa bermanfaat banyak untuk masyarakat Indonesia ke depan. Itu, Mas. Iya, Mas Ferdi, kalau kita bicara mengenai izin usaha pertambangan berarti harusnya dipisahkan antara pengelola dan izin usaha pertambangan yang diberikan. Ini kalau saya riset tadi di Swedia sendiri ada kurang lebih 400 perusahaan yang dimiliki oleh ormas keagamaan gereja Swedia. Tapi mereka ini membedakan antara pemilik IUP dengan pengelolaan IUP. Bagaimana? Apakah ini bisa juga diberlakukan di Indonesia terkait hal ini? Yang jadi masalah adalah Undang-Undang Nomor 3 itu hanya mengatur ke badan usaha. Sepakat saja kalau di dalam PP itu badan usaha, entah ormas itu punya badan usaha apapun, tetapi harus profesional mengolah tambang. Ya. Tetapi kalau pasalnya terkait langsung dengan ormas, itu tentu akan menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan itu sangat berbahaya, Mas. Karena ormas itu sendiri pada pokoknya dia berdiri sebagai penegak demokrasi, salah satu pilar penting dalam masyarakat sipil yang bisa mengontrol bahwa industri pertambangan kita ini penuh mafia, Mas. Tata kelolanya juga nggak bagus amat. Lalu penuh dengan oligarki. Kita berharap keberadaan ormas-ormas ini bisa mengontrol kinerja pemerintah yang lamban untuk melakukan kontrol terhadap para mafia dan oligarki dan segala macam.
Mas Ferdi, apakah aturan ini memang terkesan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait dengan minerba? Kalau tadi Anda katakan memang harus ada lembaga hukum, kemudian juga pihak-pihak yang berkompeten, Ormas sendiri seharusnya sebagai lembaga supervisi yang bisa mengawal penegakan hukum terkait dengan eksploitasi alam, tapi justru bergabung terhadap proses pertambangan ini jadi tidak ada check and balance. Bagaimana Anda mengevaluasi hal ini, Mas? Saya kira check and balance yang dilakukan Ormas itu sangat penting ya, karena industri tambang kita itu sudah berada di titik nadir ya, sangat buruk, dan jangan kita pernah melihat bahwa industri tambang kita itu baik-baik saja. Jadi hampir semua mineral tambang kita itu akan selesai, Mas. Kita tahu Grasberg itu sudah selesai di open pit-nya, dan beberapa industri tambang, perusahaan tambang-tambang besar itu cadangannya sudah habis. Kita lihatlah minyak ya. Minyak sekarang karena dieksplorasi terus-menerus ya, produksi minyak kita tinggal 650.000 barel per hari. Ketakutan kita adalah ketika industri tambang, mineral, nikel, batubara dieksplorasi terus-menerus itu akan selesai, Mas. Padahal yang paling penting adalah kita generasi masa depan kita, dan agar misalnya nikel ya, kita berharap nikel itu punya cadangan yang jangka panjang, bukan hanya 10-20 tahun ke depan. Karena kita tahu bahwa cadangan nikel kita itu sangat besar dan termasuk salah satu terbesar di dunia. Tetapi kalau dieksplorasi, diberikan kepada kelompok-kelompok yang tidak kompeten, tidak punya skill, tidak punya teknologi, tidak punya keuangan yang mumpuni, saya kira tidak akan lama lagi tambang kita akan selesai. Karena yang dijual adalah biji mentah, dan itu akan sebenarnya sangat kontradiksi dengan kebijakan pemerintah terkait dengan program hilirisasi tambang. Iya, Mas, yang menarik kalau saya mengutip pernyataan Bali Lahadalia mengatakan bahwasanya diupayakan pembagian IUP ini tidak akan terjadi konflik of interest. Bahkan ia akan berupaya mencarikan partner profesional bagi ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang. Lalu sebenarnya bagaimana nih, apakah memang asumsinya seharusnya tidak perlu ada pembedaan ormas dan juga perusahaan-perusahaan memang yang memiliki keprofesionalitas dan kemampuan untuk penambangan, tapi ormas nanti akan ada pendampingan lagi. Jadi sebenarnya kalau menurut Anda bagaimana melihat hal ini? Asumsi publik sekarang terhadap PP nomor 25 dan interpretasi publik sekarang ya mengarah kepada bahwa PP ini syarat dengan konflik of interest, konflik kepentingan dari seorang presiden yang mengeluarkan PP. Jadi menurut kami ya PP ini sebenarnya sangat rawan, sangat berisiko bagi industri pertambangan kita ke depan karena meletak konflik of interest dari presiden dan ormas. Dan kita berharap ya ormas-ormas jika cinta tanah air, cinta bangsa, ingin bangsa ini punya sustainable yang jelas, kita berharap ormas-ormas itu rame-rame lah menolak PP 25 ya. Jadi pemerintah juga diharapkan jangan cari muka lah kepada ormas-ormas. Jadi demokrasi ini wajar-wajar saja jika dikritik, jika dikritisi, karena memang check and balance itu sangat dibutuhkan dalam demokrasi. Begitu juga dalam industri tambang. Jika tidak ada check and balance dalam industri tambang, itu sangat berbahaya sekali. Industri tambang kita ini butuh check and balance dan kontrol dari para ormas yang sangat besar ya, karena tata kelola pertambangan kita tidak baik-baik saja. Mafia, penuh mafia, oligarki juga penuh oligarki. Dan kita sangat membutuhkan ormas untuk melakukan kontrol terhadap pertambangan dan tata kelola tambang yang benar dan baik. Apalagi pemerintah sendiri kelihatannya kurang terlalu tertib ya untuk menertibkan tambang-tambang di daerah. Ketidaktertiban pemerintah itu muncul pertama kali dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Begitu amburadulnya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Bahkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah banyak sekali merusak tatanan demokrasi. Jadi hanya untuk bagi-bagi kue kekuasaan, untuk mengamankan kekuasaan, tambang kita dibagi seperti kue-kue yang laris manis gitu ya. Padahal ini tambang ini industri yang sangat berisiko untuk lingkungan hidup, untuk hutan, untuk masyarakat dan sekitarnya. Begitu Mas. Baik Mas Ferdi, terima kasih untuk perbincangannya pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali Mas, salam sehat selalu.